Saya bersaksi sekarang. Mau dengar? Puji Tuhan. Sudah sering saya katakan nama saya Muhammad Suito. Muhammad, saudaraku, kenapa saya masih pakai nama Muhammad? Rasanya ini memang nama pemberian dari keluarga. Jadi saya jelaskan, saya dilahirkan dari 3 paduan darah. Ya, yang ada dalam diri saya adalah darah Arab, Madura, dan Jawa. Untung ada Jawanya, saudara. Jawanya ini kalem, ya. Timur Tengah keras, Madura keras, tapi Jawa ini kalem. Nggak kepanggih tapi munafik ya sudah. Kalem-kalem lembut kelihatannya nggak kepanggih. Ini munafik. Tapi saya tahu walaupun mungkin ada orang Jawa di sini sudah nggak munafik sekarang. Jadi proses Tuhan Yesus ya, haleluya. Jadi di situ kakek saya salah satu khalifah dari Arab Saudi. Kami dilahirkan dari keluarga besar Syekh Maulana Malik Ibrahim. Saudara, salah satu kakek saya yang misinya untuk mengembangkan atau menyiarkan agama kandas di pantai utara ujung Jawa Timur. Pojok kira-kira 35 kilo dari Surabaya. Di sana ada kota yang kecil bernama Kota Gresik, kota garam. Saudaraku yang kekasih, nah kakek saya kandas di sana, kemudian kakek saya nikah dengan orang Bangkalan Madura, nenek saya. Hasil pernikahan antara abah dan hasil pernikahan kakek dan nenek saya adalah abah saya, yang tadi sudah saya sebut namanya Kiai Haji Hasbullah Hasan Bakri. Kemudian abah saya nikah dengan orang Jawa di Malang, itu lahir saya sebagai anak sulung. Begitu saya usia kurang lebih 5 tahun waktu itu, saya sudah tidak beri kesempatan lagi untuk main-main di dunia bebas ini. Saya sudah mulai diproses di program untuk menjadi satu pimpinan yang handal, bisa melanjutkan karya dari abah saya. Abah saya memang bekas dari Masumi dulunya. Saudaraku yang kekasih, sampai saya sampai tahun 63 saya menamatkan sarjana muda IAIN di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, itu kebetulan pesantren juga milik keluarga. Saudaraku, setelah saya tamat sarjana muda IAIN tahun 63, karena saya menyandang sebagai beasiswa ranking waktu itu, saya mendapatkan beasiswa. Nah, saya diberikan prioritas untuk belajar di luar negeri. Saya pikir saya akan dikirim ke Kairo. Namun rupanya keluarga mempunyai rencana tersendiri. Saya dibawa terbang, ternyata saya dibawa ke Libya. Nah, ke Libya di sana, kemudian saya dikenalkan pimpinannya waktu itu Kolonel Gaddafi, masih kolonel. Saya dikenalkan dengan beliau. Kemudian setelah kami berbincang-bincang, kami diberikan kesempatan untuk istirahat 1 minggu. 1 minggu saya diajak keliling untuk menikmati panorama di Timur Tengah. Setelah selesai 1 minggu, saudara tahu, langsung saya dimasukkan di ruang kaca. Saya di brain house untuk cuci otak. Setelah semua terkuras, mulai saya diinjeksi dengan politik. Saudara, saya teringat 3 bulan saya baru bisa keluar sewaktu saya diterjunkan di tengah-tengah hutan di sana yang cukup lebat. Saya diterjunkan di situ dan dia berkata, jika kamu bisa keluar dari hutan ini, benar-benar kamu menjadi muridku. Saya cuma dibekali dengan pisau. Ternyata pengalaman yang luar biasa saya dapatkan dengan hasil didikan sementara pada waktu itu. Saya bisa lolos, bisa keluar dari hutan itu, dan saya mulai disahkan untuk menjadi muridnya dia. Saya diajar mulai membuat senjata kecil, diajar membuat bom dari ukuran yang kecil sampai skala yang paling besar. Saya bisa menghancurkan jalan tol yang baru itu sebetulnya. Saudara, bom yang berbentuk apa saya bisa membuat? Itu didikan dari sana. Karena saya juga akan dijadikan satu teroris yang handal. Saya dijadikan salah satu komandan komando jihad untuk tugas di Indonesia. Sampai tahun 66
tahun 66, pada waktu itu, saudara, setelah saya menamatkan itu, saya mendapat tugas misi untuk NII. Dan pada waktu itu saya diterjunkan di Surabaya, dan pada waktu itu pula zaman kami setelah peristiwa G30S. Saya diangkat di sana untuk menjadi Ketua Umum Pemuda-Pemudi Belajar Islam. Setelah saya dilantik menjadi Ketua Umum, di sini saya mulai membuat satu program, yaitu Gerakan Anti Cina dan Gerakan Anti Nasrani. Gerakan Anti Cina saya mendasari program Soekarno tahun 56 atau 55. Saya tidak ingin di bumi Surabaya dihuni oleh Cina-Cina itu. Saya anggap kafir-kafir tidak layak untuk menghuni kota Surabaya. Tahun itu, bukan sekarang ya saudara. Tahun itu saya paling muak dengan Cina. Tapi itu dulu, sekarang sudah sayang gitu dengan bangsa itu. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. Kemudian saudaraku yang kekasih, program mulai saya naskahkan dan kemudian saya minta tanda tangan kepada gubernur. Waktu itu Bapak Wiono. Begitu saya minta tanda tangan gubernur, saya ditolak mentah-mentah. Dan beliau marah sekali. Saya keluar dari Libya waktu itu mendapatkan mandat dan kuasa penuh. Pejabat siapa saya puding pasti lari ke Pulau Buru. Dan saya berkata, kalau Bapak tidak mau tanda tangan ini, berarti Bapak menghambat perkembangan agama Islam. Besok saya akan laporan ke pusat karena Bapak orang PKI. Oh, gemeter itu gubernur. Akhirnya tanda tangan. Pangdam Pramajaya tanda tangan. Kepolisian tanda tangan, Sekjen beres. Saudaraku yang kekasih, mulai saya awali. Saya adakan satu gerakan anti Cina tercetus pada tahun itu. Saya bakar perusahaan orang-orang Cina. Saya tidak puas dengan itu, saya mulai gerobok orang-orang Cina dari tengah-tengah kota Surabaya sampai lari ke pinggir pantai. Saya masukkan kapal, saya ambil senjata, saya bawa ke tengah laut, saya drill semua dan saya buang di laut. Saudaraku yang kekasih, kemudian saya tidak puas dengan itu, saya melanjutkan misi yang lain. Saya mulai cari kesalahan pendeta tahun itu pula. Dari mulai kota Gresik sampai Banyuwangi, saya kirim semua intel-intel saya dan memberikan alamat, nama gereja, karena mereka mengumpulkan orang PKI menjadi anggota gereja itu. Saya ambil pendeta-pendeta itu, saya bantai semua dengan celurit. Saya ada 8 pendeta dan 8 gereja dibakar oleh anak buah saya. Kemudian tahun 67 saya dapat suplai senjata dari Libya. Saya sempat bentrok dengan Bapak LB Murdani waktu di Jakarta waktu itu. Tapi saya bisa lolos. Dan akhirnya saudara, saya mendapatkan senjata yang cukup banyak. Kemudian banyak kami yang seide dengan kami, saya angkat menjadi pasukan kami waktu itu. Pasukan Komando Jihad. Saudaraku yang kekasih, mereka saya ajar untuk angkat senjata. Saya didik selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Saya pikir mereka sudah mahir. Saya merasa bangga. Karena apa? Saya berkata, saya pasti menang. Siapa saja yang saya hadapi musuh saya pasti menang. Itu tekad saya. Kalau saya mati dalam perjuangan itu, saya perang sabilillah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pahala dan tempat di sisi kanannya. Itu keyakinan saya pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih, tahun 69 saya mogok pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Saya sudah siapkan anak buah saya dengan peralatan yang lengkap. Kamu harus meledakkan gedung ini, gedung ini. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Pada waktu itu kalau Yesus tidak cambuk saya, banjir darah. Rupanya memang kaki dia